Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas analisis kami tentang pengolahan data kepuasan pelanggan terhadap jasa ekspedisi pos Indonesia. Next. Di sini kami dari kelompok 9 OLL yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dian, Galda, dan saya sendiri, Resma. Next. Baik, yang pertama saya sendiri akan mempresentasikan introduce, yaitu pendahuluan. Di sini kami menganalisis ekspedisi Pos Indonesia. Jadi penjelasan singkatnya, PT Pos Indonesia kini menjadi perusahaan tunggal yang menyediakan layanan pos dan produk pos yang berorientasi pada bisnis. PT Pos Indonesia merupakan badan usaha milik negara yang telah disubsidi sekaligus menjadi agen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial dan pos kepada pemerintah dan masyarakat. PT Pos Indonesia adalah badan usaha milik negara di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pos. Badan Usaha Pos Indonesia saat ini terbentuk perseroan terbatas bernama PT Pos Indonesia. Penyelenggara Pos Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut memuat informasi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia menjadi sebagai perusahaan umum menjadi perusahaan persero. PT Pos Indonesia tentunya mempunyai konsumen. Nah, konsumen ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal ketika melakukan kegiatan transaksi. Faktor tersebut tentunya sangat penting dalam mempengaruhi keputusan seorang konsumen. Sedangkan persaingan di berbagai industri semakin ketat akan mempengaruhi apa yang dibutuhkan konsumen. Konsumen akan mengembangkan ketertarikan yang kuat dengan perusahaan yang akan menguntungkan kedua belah pihak tentunya. Ketika semuanya ditawarkan kepada mereka seperti yang mereka inginkan, mereka akan puas sehingga produsen perlu memiliki pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu saat mengukur dan menguji konsumen, perusahaan akan dapat menentukan berapa puas pelanggan dengan layanan mereka. Jika suatu layanan dapat memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan, maka layanan tersebut dianggap akan memadai. Sangat penting untuk mengukur kepuasan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas layanan. Sebuah perusahaan seharusnya menggunakan dimensi kualitas layanan sebagai alat ukur untuk memastikan tingkat kepuasan klien. Next. Berikut merupakan literatur review yang kami tulis, yaitu yang pertama teori. Pos Indonesia memang telah melakukan transformasi inovasi pelayanan sejak lama, baik meningkatkan kualitas pelayanan maupun inovasi yang lain, sehingga dapat bersaing di tengah ketatnya era teknologi informasi. Berbenahnya Pos Indonesia disambut dengan baik oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan baru yang diberikan. Dengan adanya inovasi pelayanan, maka diharapkan Pos Indonesia dapat bersaing dengan jasa layanan lainnya. Karena perkembangan era teknologi informasi seperti ini, pembaruan pelayanan publik sangat diperlukan agar selalu menarik minat dan menawarkan banyak pilihan bagi pengguna jasa Pos Indonesia. Selanjutnya yaitu ada struktural model, di mana kami menjelaskan ada 4 indikator, di mana yang pertama itu kualitas layanan dengan 3 pertanyaan, sistem kerja dengan 3 pertanyaan, biaya dengan 3 pertanyaan, dan kepuasan pelanggan dengan 4 pertanyaan, di mana satu pertanyaannya berisi Net Promotion Score. Berikut merupakan hipotesis yang kami buat, yaitu yang pertama, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap sistem kerja dalam penggunaan ekspedisi Pos Indonesia, di mana sistem kerja saling berkaitan dengan kualitas layanan. Ketika sistem kerja yang diterapkan jasa ekspedisi telah baik, maka kualitas layanan yang diberikan akan baik pula. Yang kedua yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap biaya dalam penggunaan ekspedisi Pos Indonesia, di mana biaya memiliki pengaruh timbal balik dengan kualitas layanan. Diketahui bahwa biaya akan menjadi tolak ukur terhadap kualitas layanan yang akan diberikan, sehingga keduanya sangat berkaitan. Hipotesis yang ketiga yaitu kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dalam penggunaan ekspedisi Pos Indonesia, di mana terdapat hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan, karena semakin tinggi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Dapat juga dikatakan bahwa kepuasan pelanggan bisa terbentuk dengan keberadaan kualitas layanan yang memuaskan bagi pelanggan. Hipotesis yang keempat yaitu sistem kerja berpengaruh positif terhadap biaya dalam penggunaan ekspedisi Pos Indonesia, di mana sistem kerja dan biaya memiliki keterkaitan satu sama lain, karena ketika sistem kerja yang diharapkan pelanggan sesuai dengan yang mereka bayangkan, maka akan ada biaya yang harus mereka keluarkan sesuai dengan sistem kerja yang mereka inginkan.
Hipotesis yang kelima yaitu sistem kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dalam penggunaan ekspedisi pos Indonesia, di mana sistem kerja memiliki hubungan dengan kepuasan pelanggan, karena dengan sistem kerja yang baik dari pihak ekspedisi akan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap hasil kerja yang diberikan. Dengan sistem kerja yang baik, maka pelanggan akan terus melakukan pemesanan karena merasa puas dengan hasil yang mereka terima. Untuk hipotesis yang keenam, yaitu biaya berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan dalam penggunaan ekspedisi pos Indonesia, di mana terdapat hubungan antara biaya layanan yang telah ditetapkan dengan kepuasan pelanggan. Diketahui bahwa pelanggan dapat menerima biaya yang tertera sesuai dengan layanan yang dipilihnya. Maka, semakin baik tanggapan pelanggan terhadap biaya yang ditetapkan pihak ekspedisi pos Indonesia, akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang diterima. Kemudian di sini ada metodologi. Pada penelitian kali ini, model penelitian yang ditunjukkan pada struktur model dilakukan dengan pendekatan kepuasan pelanggan, karena dari kepuasan pelanggan inilah kita bisa menilai kualitas layanan Pos Indonesia. Penelitian ini berhipotesis bahwa kualitas layanan, sistem kerja, dan biaya berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Next. Kemudian untuk sampel dan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui Google Forms kepada masyarakat umum yang pernah menggunakan layanan Pos Indonesia. Jumlah minimal sampel yang kami gunakan dalam penelitian adalah 100 responden. Teknik sampling yang digunakan juga adalah pervasive sampling, yang artinya penentuan sampel dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Kemudian pada penelitian kali ini, kami menggunakan teknik purpose sampling yang mengharuskan responden pernah menggunakan layanan Pos Indonesia dan berusia minimal 17 tahun ke atas. Sebanyak 100 sampel data dikumpulkan dari 6 pulau Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan NTB. Pengisian atau pengumpulan data kuesioner dimulai tanggal 22 April 2022 hingga 17 Mei 2022. Lalu di sini ada desain kuesioner. Pada model kuesioner penelitian ini kami membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian ini dan tujuan dari penyebaran kuesioner serta mengumpulkan data demografis dari responden. Bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai variabel yang digunakan peneliti. Kemudian penilaian indikator pertanyaan setiap variabel digunakan menggunakan skala Likert 1-5, di mana untuk skor 1 jika responden sangat tidak setuju dengan indikator pertanyaannya. Skor 2 jika responden tidak setuju, skor 3 jika responden netral, skor 4 jika responden setuju, dan skor 5 jika responden sangat setuju. Kemudian untuk kepuasan pelanggan peneliti menggunakan penilaian NPS, Net Promotion Score, yang terdiri dari 1-10, di mana untuk skor 1-6 yaitu tidak puas, kemudian skor 7-8 puas atau netral, dan skor 9-10 itu sangat puas. Next. Selanjutnya ada data demografis. Data demografis meliputi data dari responden untuk berapa umur, jenis kelamin, jenjang pendidikan, tempat tinggal, dan sebagainya. Pada tabel berikut ini akan mendeskripsikan karakteristik dari 100 responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. Distribusi untuk rentang umur yang tertinggi yaitu di umur 17 sampai 22 tahun dengan proporsi 82%, selanjutnya ada 23 sampai 27 dengan proporsi 9%, selanjutnya 28 sampai 33 dengan proporsi 6%, dan umur lebih dari 34 proporsinya itu 3%. Selanjutnya ada tempat tinggal. Responden yang tinggal di Pulau Sumatera yaitu sebanyak 21%, untuk di Jawa proporsinya 71%, Kalimantan 3%, Sulawesi 3%, Papua 1%, dan pulau lainnya yaitu NTB 1%. Karakteristik selanjutnya yaitu pernah menggunakan jasa ekspedisi Pos Indonesia. Responden yang pernah menggunakan jasa ekspedisi Pos Indonesia yaitu dengan proporsi 90%, yang tidak pernah yaitu dengan proporsi 10%. Selanjutnya, seberapa sering pengguna jasa yang Pos Indonesia? Untuk responden yang sering menggunakan jasa Pos Indonesia yaitu 71%, yang jarang itu ada 19%, dan tidak pernah itu ada 10%. Next. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode structural equation atau SEM, di mana SEM ini adalah teknik statistika yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi atau korelasi.
yang tujuannya adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik antar indikator dengan konstruknya. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada analisis outer model. Analisis outer model adalah pengujian model pengukuran yang digunakan untuk menentukan hubungan antar variabel laten dengan variabel manifestnya, di mana pengujian ini meliputi convergent validity, discriminant validity, reliabilitas, dan signifikan. Yang pertama, convergent validity. Convergent validity ini dilihat dari korelasi antara indikator pertanyaan dengan variabel latennya atau konstruknya. Untuk mengukur convergent validity ini dapat dilakukan dengan menggunakan Smart PLS dengan melakukan calculate dengan fitur PLS algorithm dan dapat dilihat di bagian outer loading-nya. Indikator dapat dikatakan valid jika nilai outer loading-nya atau skor indikator tersebut lebih dari 0,7. Hasil untuk outer loading-nya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut didapatkan bahwa seluruh indikator memiliki skor lebih dari 0,7, sehingga dari hasil kuesioner dapat dikatakan valid dan tidak terdapat ketimpangan antar soal, serta peneliti tidak perlu menghapus indikator dan melakukan proses outer loading lagi. Next. Selanjutnya ada discriminant validity. Uji discriminant validity dapat dilihat dari nilai cross-loading. Nilai cross-loading ini diketahui dari hasil calculate dengan menggunakan fitur PLS algorithm. Skor cross-loading yang nilai indikator satu variabel ke variabel itu sendiri harus lebih besar dari korelasi indikator ke variabel lain yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Dari hasil perhitungan cross-loading tersebut diketahui bahwa indikator semua variabel valid karena nilai indikator satu variabel ke variabel itu sendiri memiliki hasil yang lebih besar dibandingkan variabel lain. Next. Selanjutnya ada reliabilitas. Berikut adalah tabel untuk reliabilitas. Berdasarkan gambar tabel di atas itu, didapatkan bahwa nilai Cronbach alpha masing-masing variabel memiliki nilai konstruk lebih besar dari 0,7. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Next. Selanjutnya ada signifikan. Untuk mengukur uji signifikan dapat dilihat dari outer loadings dengan menggunakan calculate dengan fitur bootstrapping, kemudian dilihat dari outer loadingnya. Di mana jika p-values dari tabel outer loadingnya itu 0,0, maka data tersebut dapat dikatakan valid dan signifikan. Di mana pada hasil perhitungan pada tabel berikut ini, nilai p-values yang didapatkan adalah 0,0, sehingga data tersebut dikatakan valid. Maka dari itu, dari hasil keempat outer model di atas, tidak ada indikator variabel yang dihapus atau ditambahkan karena seluruh data dikatakan valid dan signifikan. Next. Selanjutnya ada analisis inner model. Inner model dilakukan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibuat akurat. Pengujian inner model ini meliputi pad coefficient, nilai R-square, dan model fit. Yang pertama ada pad coefficient. Uji pad coefficient ini digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Kemudian pad coefficient ini digunakan untuk melihat hubungan positif dan negatif antar variabel yang dapat dilihat dari nilai original sampelnya. Berikut adalah tabel untuk pad coefficient. Dari tabel pad coefficient tersebut dapat dikatakan bahwa indikator biaya, kualitas layanan, sistem kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan karena nilai original sampelnya bernilai positif. Uji pad coefficient ini juga dapat dilihat dari nilai signifikannya. Dari nilai T statistik, di mana jika nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96, maka dapat dikatakan data tersebut sudah signifikan. Dari data di atas, nilai yang tidak signifikan adalah variabel antar biaya dan kepuasan pelanggan, karena memiliki nilai T statistik itu lebih kecil dari 1,96. Selanjutnya ada R-square. R-square merupakan nilai yang didapatkan dari perhitungan PLS algorithm yang terdapat pada software Smart PLS. R-square terdapat pada variabel laten dan dipengaruhi oleh variabel laten lainnya. Berikut adalah gambar untuk tabel R-square. Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel laten endogen, yaitu variabel kepuasan pelanggan dengan nilai 0,487 atau 49%, di mana sisanya yaitu 0,513 atau 51%, yang artinya 51% dipengaruhi oleh variabel
dipengaruhi oleh variabel lain. Jika nilai R-square-nya semakin tinggi, maka model yang dihasilkan akan semakin baik. Next. Selanjutnya ada model fit. Model fit ini adalah kriteria yang harus memenuhi model. Dalam menentukan apakah model sudah memenuhi dapat dilihat dari model fit di bagian SRMR dan NFI, di mana jika nilai SRMR dapat didata dihasilkan lebih kecil dari 0,08, maka data dapat dikatakan sudah memenuhi dan cukup baik. Kemudian jika nilai NFI yang didapatkan lebih besar dari 0,09, maka data dapat dikatakan sudah memenuhi dan cukup baik. Hasil untuk model fit dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel berikut ini, nilai SMR pada data didapatkan sebesar 0,053 yang artinya lebih kecil dari 0,08, sehingga sudah memenuhi kriteria model fit. Nilai NFI pada data didapatkan sebesar 0,832 yang artinya lebih besar dari 0,09, maka dapat disimpulkan bahwa data di atas sudah memenuhi kriteria model fit. Next. Selanjutnya, Net Promotion Score. Net Promotion Score merupakan cara perhitungan untuk melihat tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Kemudian bagaimana tingkat keinginan pelanggan untuk merekomendasikan layanan kepada keluarga, kerabat, dan teman, dan sebagainya. Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa kebanyakan responden memilih skor 8, yaitu puas atau netral, yang artinya responden atau pelanggan puas akan layanan yang diberikan dan mampu merekomendasikan layanan kepada keluarga, kerabat, dan teman lainnya, yang nantinya akan membantu pengembangan dalam kualitas layanan Pos Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu hasil diskusi, di mana pada uji path coefficient yang digunakan untuk melihat hubungan positif dan negatif antar variabel yang dapat dilihat melalui nilai original sampelnya, ditemukan bahwa nilai yang tidak signifikan adalah variabel antara biaya dan kepuasan pelanggan, karena memiliki nilai T statistik kurang dari 1,96, sehingga perlunya dilakukan perbaikan pada hubungan antara variabel biaya dan kepuasan pelanggan. Karena antar biaya dan kepuasan pelanggan memiliki hubungan yang cukup kuat, maka diperlukannya peningkatan pada variabel tersebut agar sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Pos Indonesia. Jika biaya sesuai dengan harapan pelanggan, maka akan semakin meningkat pula kepuasan pelanggannya. Strategi yang dapat diberikan agar variabel biaya dapat berkembang ke depannya yaitu memberikan penawaran terbaik dari suatu produk layanan yang diberikan dan menjaga agar kualitas yang diberikan sesuai dengan pelayanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada conclusion. Pencarian kepuasan pelanggan terhadap jasa ekspedisi Pos Indonesia dilakukan sebagai bentuk evaluasi akan kinerja yang diberikan oleh pihak jasa kepada pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur beberapa indikator yang menjadi bagian dari kinerja pelayanan yang disediakan oleh Pos Indonesia. Metode structural equation modeling atau SEM digunakan untuk memberikan bayangan terhadap beberapa indikator yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan dan sistem kerja, di mana keduanya memiliki nilai T statistik berturut-turut sebesar 2,670 dan 1,975. Dengan hasil yang demikian, maka akan terus dilakukan pengembangan terhadap kedua variabel tersebut agar dapat memberikan hasil yang lebih baik terhadap kepuasan pelanggan untuk penelitian yang akan datang. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami, apabila ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.